Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali ya. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Dan tetap jaga kesehatan. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai himpunan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu himpunan? Pengertian dari himpunan yakni himpunan dapat diartikan sebagai kumpulan benda-benda atau unsur-unsur yang dapat didefinisikan dengan jelas. Penulisan himpunan menggunakan tanda kurung kurawal. Himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf besar atau kapital, sedangkan anggotanya dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya kayak gimana, Bu? Contohnya, yang pertama, himpunan bilangan bulat positif kurang dari 5 dapat ditulis misalnya dengan P atau kita bacanya himpunan P yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Contoh keduanya, himpunan huruf vokal ditulis misalnya himpunan H yang memiliki anggota A, I, U, E, O. Kemudian ada juga contohnya himpunan dari hewan berkaki 4. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menyatakan himpunan. Ternyata, cara menyatakan himpunan itu ada 3. Yang pertama, menuliskan anggota himpunan satu persatu. Contohnya, misalkan kayak gini, ini ada himpunan A. Himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Jadi menuliskan satu-satu himpunannya. Kemudian yang kedua caranya dengan kata-kata. Contohnya, A atau himpunan A merupakan bilangan bulat positif kurang dari 7. Nah, yang ketiga menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, elemen atau anggota dari himpunan A yaitu, kalau yang di dalam kurung kurawal ini dibacanya X, di mana X lebih kecil dari 20, X bilangan prima. Selanjutnya, ada contoh yang kedua, ada B, di mana X merupakan siswa kelas 7. Yang kedua yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurawal atau dengan ini ya. Kemudian contohnya yang pertama, himpunan kucing pemakan rumput. Kira-kira ada nggak sih kucing pemakan rumput? Jawabannya nggak ada ya. Berarti karena tidak ada kucing yang makan rumput, maka A adalah himpunan kosong. Dapat ditulis seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ada himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang mencangkup seluruh himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Jadi, maksudnya kayak gimana, Bu? Nah, kita masuk ke contohnya ya. Contohnya, yang pertama diketahui ada himpunan A yang terdiri dari 1, 3, 5 dan himpunan B yang terdiri dari 2, 4, 6. Kemudian, himpunan semesta dari A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi himpunan semesta itu semua anggota yang berada di himpunan A dan di himpunan B. Atau dapat dikatakan sebagai himpunan bilangan bulat positif kurang dari 7.
Selanjutnya ada diagram Venn. Diagram Venn digunakan untuk menggambarkan himpunan dan anggotanya. Contohnya, misalkan, Ibu punya himpunan A yang terdiri dari 2, 3, 5, 7, kemudian himpunan B 1, 4, 6, 8. Nah, untuk membuat diagram Venn yang pertama, kita harus membuat dulu sebuah ini ya. Nah, kita harus membuat dulu sebuah batasnya. Kemudian setelah itu, kita tulis di paling pojok itu S, yaitu semestanya. Nah, setelah itu, kita gambarkan ini. Kita gambarkan lingkarannya. Kita gambarkan lingkaran untuk menyatakan himpunannya ya. Kita gambarkan dua lingkaran yang menyatakan himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita beri nama yang lingkaran pertama A, yang lingkaran kedua B. Setelah itu, kita masukkan angka-angka yang ada pada himpunan A di lingkaran A dan himpunan B di lingkaran B. Himpunan A terdiri dari 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan himpunan B terdiri dari 1, 4, 6, 8. Nah, ini adalah contoh diagram Venn. Kemudian selanjutnya, kita tuliskan juga semestanya, yaitu ada 9 dan 10. Contoh kedua, Ibu memiliki himpunan P, Q, dan semestanya. Himpunan P yang terdiri dari 2, 4, 6, 8. Himpunan Q yang terdiri dari 1, 4, 6, dan 10. Sedangkan semestanya dari 1 sampai dengan 10. Kita mencoba untuk menggambarkan diagram Venn-nya ya. Kita gambarkan mula-mula lingkarannya. Karena ada 2 himpunan, berarti kita gambarkan 2 lingkaran. Nah, seperti ini. Loh, kok lingkarannya ada yang gabung, Bu? Kenapa? Dikarenakan coba kita lihat di himpunan P itu ada elemennya itu atau anggotanya itu ada 2, 4, 6, 8. Sedangkan di Q itu ada 1, 4, 6, 10. Kira-kira dari himpunan P dan Q apakah ada anggotanya yang sama? Ya, ternyata dari himpunan P dan Q ada anggota yang sama, yaitu 4 dan 6. Jadi 4 dan 6-nya itu akan kita tulis di tengah-tengah ya. Sebelumnya jangan lupa kita tuliskan juga atau kita beri nama juga lingkarannya, yaitu lingkaran P dan Q. Nah, maaf ya untuk kesalahan penulisan ini, harusnya itu lingkaran P dan Q. Setelah itu, kita tuliskan angka atau anggota yang sama di tengah-tengah, yaitu angka 4 dan angka 6. Selanjutnya, kita tuliskan kembali elemen yang ada di P, yaitu ada 2 dan 8. Kemudian setelah itu kita tuliskan lagi nih sisanya elemen di Q, yaitu ada 1 dan 10. Nah, untuk semesta ditulisnya itu di luar 2 lingkaran ini. Jadi mau di mana aja bebas, yang penting masih di dalam satu kotak ini, tapi enggak di dalam lingkaran. Jadi Ibu mau dituliskan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini adalah contoh diagram Venn yang memiliki anggota yang sama, beberapa anggota yang sama. Selanjutnya ada kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan yaitu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota atau elemen dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Contohnya, Ibu memiliki himpunan B yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah,
anggotanya kira-kira himpunan B ada berapa? Ya, anggota dari himpunan B ada 5. Karena himpunan B memiliki 5 anggota, maka NB-nya yaitu 5. Jadi kardinalitas himpunan itu banyaknya anggota dari suatu himpunan ya. Himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari B jika tiap anggota A merupakan anggota himpunan B, ditulis sebagai A bagian dari B. Contohnya, misalkan ibu punya himpunan A yang anggotanya terdiri dari 1, 2, dan 3. Kemudian ada himpunan B yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, karena tiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B, coba kita lihat. Di himpunan B ternyata ada juga beberapa anggotanya di himpunan A. Jadinya, himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Ditulis sebagai A bagian dari B. Selanjutnya, ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan dari himpunan-himpunan bagian dari A. Banyaknya himpunan bagian dari A dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat NA. Maksudnya kayak gimana, Bu? Nah, kita masuk ke contohnya ya, biar lebih mengerti. Nah, di sini Ibu memiliki himpunan A yang terdiri dari A, B, C dengan banyak anggotanya yaitu 3. Kemudian, maka semua himpunan bagian dari A adalah, jadi kita pisahin dulu nih, ternyata dari 3 anggota atau 3 bagian dari himpunan A itu terdiri dari A, B, C, A, B, B, C, A, C, kemudian A, B, C, dan himpunan kosong. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari A yaitu, kita pakai rumusnya kan, rumusnya itu 2 pangkat NA. Nah, karena NA-nya itu 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi himpunan kuasa itu adalah himpunan yang berada di himpunan A atau himpunan-himpunan bagian dari A, yaitu seperti contoh ya. Yang ke-8 yaitu kesamaan 2 himpunan. 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika semua anggota A sama dengan semua anggota B dan sebaliknya. Ditulis A sama dengan B. Contoh 1. Ibu memiliki himpunan A yang terdiri dari 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B yang terdiri dari 7, 1, 5, dan 3. Karena kedua himpunan memiliki anggota yang sama, maka A sama dengan B. Atau A dan B ekuivalen. Coba kalau kita lihat, himpunan A dan himpunan B itu memiliki anggota yang sama kan? Nah, ini tuh termasuk kesamaan 2 himpunan. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Ibu memiliki himpunan A yang terdiri dari 4, 5, 6, 7 dengan banyak anggotanya 4, dan himpunan B yang terdiri dari A, B, C, dan D yang memiliki banyak anggotanya 4, sehingga karena banyak anggota di himpunan A dan di himpunan B sama, yaitu 4, maka himpunan A dan B yaitu sama, atau
A dan B ekuivalen. Untuk latihan soalnya, coba kalian kerjakanlah soal nomor 2 dan 5 di tugas individu 1 halaman 26 dan kerjakanlah soal nomor 1 dan 5 di tugas individu 2 halaman 27 dan 28. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan yang telah dibuat ya. Kemudian apabila kalian ingin bertanya atau ada yang belum mengerti, boleh langsung ditanyakan ke ibu ya. Akhir kata ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.